Assalamualaikum, selamat malam, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel aku, Adel. Teman-teman, seperti biasa aku selalu mendoakan kalian yang terbaik. Oke teman-teman, malam Jumat kalau menurut orang ada yang horor, tapi menurut aku enggak. Oke teman-teman, kali ini aku akan menceritakan satu kisah dari teman kita lagi ya guys ya, yang subscribe ya gitu. Ini bernama, dia seorang laki-laki guys, panggil aja namanya Kak Jono gitu guys ya. Kak Jono ini adalah seorang semacam apa ya, guide, tour guide ya, maksudnya dia tuh pemandu orang-orang luar negeri yang ke Bali atau kemanapun. Dia tuh bisa beberapa bahasa gitu guys ya. Kebetulan waktu itu Kak Jono itu lagi ada di Bali guys. Bali, kalian tahu Bali identik dengan ghostnya yang beraneka macam wajah yang begitu menyeramkan ya guys. Aku juga nggak tahu nih apa yang terjadi dengan Mas Jono, Kak Jono sampai mengalami hal-hal seperti itu gitu ya guys ya. Oke, thank you buat Kak Jono ya. Makasih ceritanya, akan aku ceritakan. Fokus kembali ke cerita ya guys ya. Singkat cerita, Kak Jono ini menerima seorang bule, enggak seorang sih, 3 orang bule. Kebetulan bule itu nginep di salah satu hotel gitu, bukan hotel apa sih ya, kalau di penginapan itu namanya apa sih, cottage atau apa sih, aku juga belum pernah ke Bali gitu guys ya. Dan yang aku lihat itu sebenarnya aku pelajari, aku lihat-lihat gambar penginapan di Bali itu, termasuk aku bilang serem ya, puter sana puter sini gitu, dan selalu ada patung ini patung itu gitu ya guys ya. Buat kalian yang orang Bali, boleh dong kirimin ceritanya lagi gitu biar aku lebih tahu gitu. Seandainya ada yang salah mohon diperbaiki gitu ya guys ya. Jadi si Kak Jono ini dapet orang bule gitu 3, dan dia tuh guide-nya, dia mengantarkan ke sana kemari gitu. Ada satu tempat yang Kak Jono itu belum pernah datangi gitu guys ya. Gitu, satu tempat itu apa sih, kayak semacam orang yang dikubur gitu ya, bukan dikubur, dia digeletakin gitu aja gitu guys, kayak pemakaman gitu ya, sebelum itu entah dibakar apa gimana dan gitu. Jadi Kak Jono tuh mengantarkan sana. Kalian tahu sendiri ya, kalau bule-bule itu foto-foto seneng banget yang berbau-bau mistis gitu ya guys ya. Nah, ketika saat itu sudah menjelang sore, dan di sana kan perjanjiannya tidak boleh melebihi sore sekali gitu ya. Dan karena dia berjalan-jalan gitu, tiba-tiba si Kak Jono ini melihat di salah satu tempat gitu ya, makam, dia melihat ada yang berdiri guys gitu. Dia berdiri dengan yang kalian tahu nggak sih, yang kayak penari Bali yang
serem banget tuh yang ada taringnya gitu guys ya. Dia berdiri di situ sambil melotot gitu, dan Kak Jono itu feeling kalau dia tuh kayaknya udah disuruh pergi gitu guys. Akhirnya dengan pakai bahasa Inggris Kak Jono mengajak 3 bule itu keluar dari tempat itu gitu. Dan si bule itu bandel gitu guys, ketiga-tiganya pelan-pelan banget jalannya gitu. Sedangkan bahasa Indonesia, ayo Mister, kita udah harus keluar dari sini jika tidak akan terjadi sesuatu gitu guys ya. Nah, singkat cerita mereka udah menyeberangi pulau itu gitu ya. Udah sampailah mereka ke tempat penginapan mereka. Pulang dong Kak Jono gitu kan. Ketika pulang itu Kak Jono dia melewati satu tempat yang dimana dia mendengar guys, mendengar kayak alunan, kalau di Jawa gamelan ya, kalau di dia tuh kayak musik Bali tuh jangteng kayak gitu guys. Nah terus dia mencari dia berputar-putar sambil bawa tuh stele gitu ya, kameranya dia putar-putar di mana suara itu, dia mencari gitu guys ya. Nah tiba-tiba di situ ada satu kayak gapura. Nah gapura itu kata Kak Jono tuh naik tangga sedikit dan dia tuh kealingan gitu guys. Nah pada saat dia kok arah suaranya dari sini gitu, sedangkan dari situ, sedangkan yang dia tahu itu tidak ada apa-apa, hanya halaman gitu, kayak halaman penginapan gitu ya guys ya. Kebetulan di penginapan itu sedang sepi kalau kata Kak Jono gitu. Tiba-tiba guys, pas dia naik tangga baru 3 langkah, di balik tembok itu gapura itu dia langsung dikejutkan. Tiba-tiba pas musik itu sedang keras-kerasnya mengalun gitu guys ya, musik Bali itu tiba-tiba langsung menampakkan diri guys, seperti bukan barong, apa sih ya, kayak ini Bali gitu, yang penari Bali serem-serem caling gitu guys. Sontak seketika itu juga Kak Jono berbalik dan dia berlari, dan dia berhenti, dia melihat lagi ke belakang, dia berdiri dengan menari-nari gitu guys ya. Dan itu dia lihat bukan orang guys, karena dia menari itu mengambang gitu. Dia seolah-olah di atas pijakan kakinya tuh nggak ada gitu ya guys. Nah setelah itu dia langsung pas meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang goib gitu ya, sangat serem sekali gitu. Akhirnya dia berlari sampai dia di depan penginapan kos-kosannya gitu guys ya, tempat tinggal dia. Sampai di sana dia berhenti dan dia duduk gitu sementara gitu ya guys ya. Tapi tiba-tiba ketika dia mau masuk ke kosannya guys, dia berdiri lagi guys di depan pintu itu dengan suara musik yang jreng kayak gitu guys. Udah ya ampun, kalau kita itu guys udah terkencing guys. Terus Kak Jono itu mencoba untuk membaca ayat-ayat Al-Quran gitu ya, ayat suci Al-Quran seperti ayat kursi gitu kan, surat Yasin gitu ya. Akhirnya lama kelamaan dia tadinya tidak mau pergi ya guys ya. Terus ke akhirnya lama kelamaan dia udah nyerah, terserah lah mau diterkam gitu guys ya, yang giginya caling itu guys, yang 2 gitu. Terus kayak kata Kak Jono ngomong pakai bahasa Bali gitu ya guys. Dia mengatakan saya sudah lama di sini, tolong gitu, tolong jangan ganggu saya, selama di sini saya tidak pernah diganggu dan dikejar-kejar seperti ini, apa salah dia gitu kan. Mungkin dia terpikir di yang penginapan yang di pemakaman itu guys gitu, kalau menurut aku. Kalau menurut kalian juga pasti begitu, itu kayaknya di pemakaman yang sudah dilarang jam sekian dan si bule itu bandel gitu. Jadi dampaknya seperti itu guys ya. Kak Jono juga nggak tahu gitu, dia bule itu dihantui apa tidak gitu ya guys ya, kenapa dia gitu kan. Akhirnya guys, singkat cerita, Kak Jono akhirnya dia selamat gitu guys. Terus dia buru-buru masuk ke dalam rumahnya, terus dia mandi, terus dia membuka kameranya, terus dia melihat gambar-gambar yang difoto juga. Ternyata di foto itu ada guys, dia di situ tertangkap di kamera. Masya Allah, ya ampun, kalau kita dikejar-kejar begitu guys, udahlah
kelar banget. Apalagi kalau aku aduh guys, kalau aku itu kayak gitu jantungku bisa copot teman-teman. Ya ampun, itu aja guys cerita aku ya dari Kak Jono. Oke Kak Jono, terima kasih udah berbagi cerita kepada kita semua. Semoga Kak Jono dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Kak Jono ya. Semoga di Bali Kak Jono tuh jangan lagi ketemu yang begitu ya. Biarin aja deh kalau yang belum ketemu, buat yang belum ketemu aja gitu guys ya. Oke guys, teman-temanku yang aku sayangin, sekali lagi terima kasih subscribe-nya, like-nya, loncengnya ya guys ya. Jangan pelit-pelit dong, nonton banyak, like enggak, komen like enggak, subscribe enggak, ya ampun. Kalau itu jangan nyepam guys, kasihan channel akunya gitu guys ya. Oke, thank you for watching. Doa terbaik buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.